Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Hari ini kalian akan belajar materi listrik statis. Pembahasannya berikut ini. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Nah, bisa kalian lihat contohnya pada karet atau kaca atau penggaris plastik yang digosok dengan kain. Nah, apabila digosok, nanti benda-benda tersebut akan menghasilkan muatan listrik. Contoh yang kedua, pada saat menyisir rambut yang kering dengan sisir plastik. Nanti sisir plastiknya juga akan menghasilkan muatan. Yang ketiga, pada saat menyetrika baju nilon. Baju nilonnya juga nanti akan menghasilkan muatan listrik. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian, benda-benda yang telah digosok tadi akan menghasilkan muatan. Nah, cara membuat listrik statis itu dengan cara digosok antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, itulah yang nanti akan menghasilkan listrik statis. Benda tersebut akan bermuatan listrik. Contoh, dua penggaris plastik dan batang kaca. Pada saat digosok dengan kain wol, dia akan menghasilkan muatan. Untuk plastik, penggaris plastik setelah digosok dia akan menghasilkan muatan negatif. Ya, muatan negatif. Kemudian didekatkan. Apabila didekatkan plastik yang bermuatan negatif ini, maka dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan batang kaca. Batang kaca nanti setelah digosok dengan kain wol, dia akan menghasilkan muatan positif. Kemudian didekatkan, dia akan tolak menolak. Sedangkan muatan pada plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan batang kaca yang bermuatan positif, dia akan tarik menarik. Ternyata setiap benda yang ditarik oleh kaca maka ditolak oleh penggaris plastik. Setiap benda yang ditolak oleh kaca maka ditarik oleh penggaris plastik. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat dua muatan listrik statis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Menurut Franklin, muatan pada batang kaca yang digosok akan menghasilkan muatan positif, sedangkan muatan pada penggaris plastik yang digosok menghasilkan muatan negatif. Sampai sekarang, hal inilah yang akan menjadi kesepakatan sampai hari ini. Perjanjian ini. Oke, lanjut. Untuk muatan listrik itu sendiri nanti dilambangkan dengan huruf Q besar atau Q kecil. Muatan listrik dia memiliki satuan namanya kolom atau C. Muatan listrik elementer adalah nilainya 1,6 dikali 10⁻⁻19 kolom. Untuk muatan listrik elektron nilainya Q sama dengan min 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Untuk muatan listrik proton nilainya Q sama dengan plus 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Lanjut, pada listrik statis nanti ada yang dihitung namanya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang dijelaskan dengan hukum kolom. Nah, ini muatan yang positif ketemu positif, tolak-menolak, negatif ketemu negatif, tolak-menolak, positif ketemu negatif, tarik-menarik. Menghitung besar gayanya, rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu gaya, satuannya Newton, jarak itu antara R itu jarak antara dua muatan 1 dan 2, nilai K itu tetapan perbandingan, disebut dengan tetapan hukum kolom. Nilai K bergantung pada medium. Kalau dia mediumnya udara, maka nilai K-nya sama dengan 9 dikali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per C kuadrat. Sedangkan jika nilai K-nya bukan medium udara, maka gunakan rumus ini. K sama dengan 1/4 pi epsilon atau epsilon sama dengan K besar dikali E0. Epsilon 0. Atau kalau dirubah rumusnya disederhanakan, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ini untuk yang di udara. Bagaimana kalau K-nya bukan di udara pada suatu medium? Menghitung gayanya, nilainya sama dengan K per rumusnya ditulis
F sama dengan K kecil dibagi K besar kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K itu nilai konstanta suatu medium ya, atau F di udara dibagi K besar. Bisa kalian lihat pada contoh soal berikut ini. Di udara terdapat dua buah muatan 10 mikrokolom dan 40 mikrokolom terpisah dalam jarak 20 cm. A. Berapakah besar gaya interaksi kedua muatan tersebut? B. Apabila kedua muatan ditempatkan di suatu medium yang konstanta di elektrikumnya 3, berapakah besar gaya yang dialami oleh muatan 40 mikrokolom? Pembahasannya sebagai berikut. Ditulis Q1-nya 10 mikrokolom dirubah menjadi 10 kali 10 watt min 6 kolom. Q2-nya 40 mikrokolom jadi 40 kali 10 watt min 6 kolom. R-nya sama dengan 20 cm sama dengan 20 kali 10 watt min 2 meter. K di udaranya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Rumus hitung gaya di udara, apabila di udara, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilai-nilai yang sudah dikonversi tadi. Yang di bawah R-nya dikuadratkan 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 20 kuadrat itu 400. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. 10 kali 40 400 bagi 401. 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4 jadi 10 pangkat 13. 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 hasilnya 10 pangkat min 12. 10 13 dikali 10 pangkat min 12 jadi 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu dikali 9. 10 pangkat 1 itu 10 kali 9 hasilnya 90 Newton. Yang B untuk mediumnya bukan udara, F sama dengan K kecil dibagi K besar kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau F di udaranya tadi sudah ada 90, tinggal dibagi 3 konstanta mediumnya. 90 kali 1 90 bagi 3 hasilnya 30 Newton. Lanjut, pada listrik statis juga ada namanya medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik tersebut. Ya, perhatikan muatan positif. Nanti di daerah di sekitarnya masih mengandung muatan juga. Arah medannya kalau muatan positif arahnya keluar. Sedangkan untuk muatan negatif arah medannya ke dalam. Ya, jadi di sekitarnya ini juga masih mengandung muatan listrik. Menghitung kuat medan listrik itu rumusnya digunakan E sama dengan F dibagi Q atau K kecil dikali Q per R kuadrat. Ini muatan positif, arah medannya keluar, muatan negatif, arah medannya ke dalam. Kemudian selain medan listrik juga ada namanya potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Yaitu besar usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari jarak R ke dalam muatan titik terisolasi. Rumusnya ditulis V sama dengan W per Q atau K kali Q per R. Kalau muatannya lebih dari 1, kita gunakan rumus V sama dengan K kali sigma QI per RI. Sama dengan ini penjabaran rumusnya. Oke, selanjutnya pendistribusian muatan. Pada konduktor pejal, ini konduktor yang pejal, muatannya tersebar seperti ini. Menghitung kuat medan listrik apabila di luar bola, rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nanti R-nya itu jarak dari jari-jarinya ditambah dengan jarak keluarnya. Sedangkan kuat medan listrik di permukaan bola, nilai R-nya sama dengan R besar. R besar ini jari-jari bola. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. R-nya R besar. R ini untuk jari-jari bola. Medan listrik di dalam bola, E sama dengan rumusnya K kali Q kali R kecil dibagi R pangkat 3. R-nya R besar. Ya, ini ketentuannya. Selanjutnya, pendistribusian muatan pada konduktor yang berongga. Nah, ini muatannya yang berongga, dia adanya di sekelilingnya saja nih. Menghitung kuat medan listriknya di luar bola, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Syaratnya ini, R-nya lebih besar dari R besar. Medan listrik di permukaan bola
syaratnya R kecil sama dengan R besar. Rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sedangkan medan listrik di dalam bola nilainya E sama dengan 0. Yang di dalamnya berarti medan listriknya 0, nilainya 0. Lanjut. Untuk plat yang sejajar, nah ini menghitung medan listriknya, kuat medan listriknya ya. Apabila dia di luar nilainya 0. Tapi kalau antara kedua plat, rumusnya gunakan E sama dengan T per epsilon 0. T-nya itu rumusnya ini, rapat muatannya sama dengan Q bagi A. Penjabarannya rumusnya seperti ini. Ini medan listrik pada plat sejajar. Kemudian ada namanya kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektronik yang gunanya menyimpan muatan ya. Menghitung kapasitas kapasitornya itu rumusnya ditulis C sama dengan Q per V, muatan dibagi tegangan ya. Menghitung kapasitas kapasitornya ini rumusnya seperti ini, Q per V. Lanjut. Nah, ini simbol dari kapasitornya seperti ini, garisnya sama ya, ini simbol dari kapasitor. Menghitung energi kapasitor, W sama dengan setengah dikali V kali Q. Kemudian susunan kapasitor nanti dibagi dua, ada yang paralel, ada yang seri. Kalau yang paralel dia susunannya ke bawah, kalau seri susunannya ke samping. Nah, untuk paralel nilai V1 sama dengan V2 sama dengan Vn sama dengan V. Untuk muatannya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah titik-titik sampai Qn. Menghitung kapasitas kapasitornya C sama dengan C1 ditambah C2 tambah titik-titik tambah Cn. Untuk rangkaian kapasitor seri, V-nya sama dengan V1 tambah V2 tambah titik-titik tambah Vn. Besar muatannya sama, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qn sama dengan Q. Menghitung kapasitas kapasitor pengganti total 1 per CT sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah titik-titik 1 per Cn. Oke. Nah, ini tugas buat kalian. Silakan dikerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.